Oh ya lo, itu mah jadi ceritanya gue tuh baru kenal. Dia teman-teman gue. Dia tuh pengen pansos. Siapa? Dia cowok itu. Lagian enggak lah. Itu kalau gue kan orangnya suka ngebantu orang aja. Dan itu kan bukan friends kiss yang gimana cuman sentuh gitu doang. Kalau gue kan emang apa ya? Kadang-kadang sama teman-teman gue yang bencong-bencong gitu juga ya begitu. Tapi sempat diupdate di feed kan Niki sama dia kan. Iya, makanya gue shock. Dia bilang katanya kenalin pacar baru aku gitu kan. Itu gue sempet marah sih, gue DM gitu kayak kok captionnya gitu. Jadinya kan memancing orang untuk berkomentar gitu kan. Tapi ya udah diganti kan sekarang captionnya. Tapi buat gue ya biasa aja sih, nggak ada apa-apa sama dia. Berarti kalau kayak gitu. Tapi itu sebenarnya siapa sih Ki? Maksudnya teman apa lo gitu? Enggak, gue baru kenal. Tapi dia temennya Incas Nabati gitu. Tapi kalau kayak gitu lu marah nggak sih, Nyai? Enggak, gue kan orangnya nggak bisa marah. Gue tuh orangnya terlalu baik. Jadi kalau dia butuh pemberitaan ya nggak apa-apa, silahkan aja. Kalau buat gue itu masih wajar sih ya. Nah terus menyikapinya seperti apa nih dalam artian kewajaran kan tadi lu sempat bilang marah gitu kan? Sempat marah sama Marahnya dia. karena dia captionnya bilangnya kenalin pacar gue yang baru gitu. Kalau gue kan udah biasa cium-ciuman gitu. Bukan karena kissingnya itu ya kan Niki, lebih marah ke captionnya aja. Tapi dia sendiri gimana responnya setelah lu tegur kayak gitu? Iya, dia langsung ganti terus dia minta maaf gitu. Ya udah nggak apa-apa. Tapi masih di posting juga di feednya ya nggak ada masalah sih. Ya kalau gua kan sama cowok-cowok yang nggak jantan pasti akan gitu. Oh berarti dia nggak jantan ya? Makanya gue santai cuy. Nggak marah juga. Enggak. Tapi dengan pansos gitu gimana sih nih nyikapinnya? Kalau gue selama gue bisa mendatangkan rezeki untuk orang lain dengan cara apapun silakan aja. Mau pakai foto gue atau mau bikin suatu kerusuhan pun gak ada masalah sih. Buat gue di dunia showbiz kayak begini, begitu-gitu sih wajar aja ya. Tapi nanti ketika sudah dikasih peluang, jalan, dia nggak bisa ngambil jalan itu dengan baik ya sudah selesai. Tapi kalau tawaran settingan pernah ada yang nawarin lu? Dulu pernah sampai 1,7 M gue ditawarin, tapi gue emang nggak suka apa-apa yang disetting gitu. Jadi gue sukanya yang natural aja. Nah ini menarik, 1,7 M itu lu pernah ditawarin sama siapa sih? Artis baru kah, penyanyi? Artis baru. Nah, penawarannya kayak gimana tuh? 1,7 Dia itu sampai kelar apa ke gimana? manajer gue, karena kan kalau ada apa-apa, kalau berita tentang gue kan selalu akan jadi besar dan pasti teman-teman media juga pasti akan ngejar gitu kan. Tapi kan gue tuh nggak bisa sesuatu yang dibuat-buat. Gue bingung nanti cara nyampe ini gimana sama kalian semua gitu. Jadi gue lebih suka yang real aja. Nah, tawaran settingannya itu pacaran kah, ribut kah atau apa? Ntar ujung-ujungnya kelar di kantor polisi. Ya gue males dong ya kan kayak gitu, ngapain? Ya kan kalau misalkan guanya mah maksudnya ya udah masuk kantor polisi lagi tuh gue udah males gitu. Kemarin kan tahun-tahun lalu udah sering banget kan. Nih kemarin si Lutfi Agizal ngajuin komplain ke KPAI terkait kata anjay. Menurut lu sendiri seperti apa sih? Buat kayaknya ini manusia ini ya kayaknya lagi terguncang jiwanya gitu kan. Mungkin dia kan juga yang gue cari tahu menarik juga sih Lutfi ini. Memang kan dulu suka ikut syuting juga, tapi kan ternyata memang mungkin talentanya kurang, jadi nggak bisa dijual ya kan. Kalau BTV itu kan akan pakai artis itu tetap ketika artis itu bisa bawa share atau rating, setidaknya ada pemasukan misalkan ya dari iklan, dari built-in atau segala macam. Mungkin karena si Lutfi enggak, jadi dia cari-cari ide sendiri sama timnya untuk membuat satu yang heboh supaya viral dan akhirnya dia bisa membuktikan bahwa dia bisa jadi viral gitu. Tapi buat gua makin kesini si Lutfi jadi makin aneh ya gitu. Entah apalah yang dibikin berita lagi gitu. Jadi kayak ya emang momennya sih memang lagi pas aja untuk dia ya gitu. Tapi kan biasanya kalau orang-orang yang terkenal dengan viral itu biasanya nggak lama. Nah tapi dengan pengaduan ke KPAI dengan kata anjay itu gimana menurutnya? KPAI harusnya bisa lebih memilah-milih ya mana yang harus dikerjain, mana yang tidak. Buat gue kata anjay itu bukannya baru-baru ini, kayaknya udah dari gue masih SMP gue udah ngomong anjay juga sih gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang salah dan dosa. Tapi kalau kita misalkan nanya anjay ini dosa nggak ke Ustadz, ya pasti akan ngomong dosa gitu. Tapi kalau kita nanya ke orang lain kayak
ke lawyer, Anjay ini bisa dihukum nggak, apa pasalnya, nggak ada gitu. Tapi dengan anak-anak berbicara anjay itu juga gimana? Nggak ada masalah, kalau dibule aja, gue biasa main sama teman-teman gue yang bule, kadang-kadang suka ngomong what the fuck, tapi kan itu bukan berarti kasar gitu kan, kayak what the hell gitu kan, itu biasa aja, memang udah jadi bahasa gaul di mana-mana. Berarti pansosnya agak aneh nih ya dengan Pansosnya aneh, tapi ujung-ujungnya dia terima endorse juga ya. Gue lihat story-nya banyak kali endorse-nya gitu. Duitnya udah banyak berarti. Tapi hal yang wajar nggak kayak begitu? Oh, kalau di dunia begini, lu nggak bebas-bebas aja mau ngelakuin apa aja. Terserah. Kalau di luar negeri malah lebih gila lagi kan, kayak video bokep, dia bikin, dia sebar sendiri gitu. Kalau di sini kan kalau bokep yang ada ujung-ujungnya lu masuk penjara, ya kan. Jadi ya cara yang baik untuk terhindar dari penjara dan lain-lain ya begitu aja sekarang. Tapi gue juga agak heran ya, sekarang media sosial tuh parah banget ya, bisa bikin orang cepat viral tanpa ada satu apa ya, kreativitas yang ada di dirinya masing-masing gitu. Kalau gue kan walaupun gue sekarang misalkan dibilang huru hara, tukang cari ribut, tapi kan sekarang, dulu tuh gue main film, gue punya program, gue hosting, presenter, main sinetron. Baru dua tahun ini gue dibilang tukang cari ribut melulu kan. Sebelumnya karya gue banyak sekali gitu. Nah itu dia, makanya sekarang kayak artis-artis zaman dulu yang kayak gue nih yang bertahap ya naiknya, kan gue 12 tahun nih sekarang umurnya di dunia showbiz. Kayaknya merasa kayak anjing ya gitu, anjay gitu kan. Kok bisa begini cepetnya orang terkenal gitu. Kalau gue kan tertatih-tatih, jadi figuran dulu, habis itu dapat peran, baru dipercaya stasiun TV, dikasih program, habis itu ada film, box office semua gitu. Ya kayak gitu, sekarang lebih gampang orang untuk jadi viral gitu. Pesan nih buat Lutfi apaan? Buat Lutfi, ya pesennya kalau lu udah ada di dunia ini, pertahankan apa yang bisa lu pertahankan gitu kan, tapi jangan terlalu ambisius juga sih gitu. Kadang-kadang ambisius tuh bisa menjatuhkan kita juga gitu. Tapi kata gue mah, feeling gue paling sebulan ini juga redup ya udah.